warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Aprilini. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Palangkaraya. Saat ini saya sedang melaksanakan kinerja UKM PPG tahun 2020. Pada uji kinerja UKM PPG ini, saya melaksanakan praktek bersama peserta didik secara daring. Praktek pembelajaran yang saya laksanakan melalui dua kegiatan. Yang pertama, sinkronus. Kegiatan sinkronus ini melalui aplikasi Jommeting. Dan yang kedua, kegiatan asinkronus. Kegiatan asinkronus ini melalui grup WhatsApp. Untuk perekaman praktik pembelajaran ini dilaksanakan hari Senin tanggal 30 November tahun 2020. Berikut ini saya tampilkan rangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan bersama peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah anak ibu baik semua. Nah, alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan Zoom meeting ini pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah absen? Yang link pagi tadi Bu bagikan sudah absen? Sudah. Ya, sudah semua? Sudah hadir semua? Ya, tadi Ibu cek juga semuanya sudah hadir. Ya, anak-anak, apakah suara Ibu di sana terdengar jelas? Terdengar jelas. Terdengar jelas. Bagaimana kondisi jaringan kalian? Apakah lancar? Lancar, Bu. Tidak ada halangan? Tidak ada. Iya, tidak ada halangan. Ya, semoga tidak ada halangan ya. Ya, anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu sampaikan terlebih dahulu aturan pembelajaran kita hari ini. Jadi aturannya, kalian nanti pada saat memulai pelajaran, silahkan untuk di-off-kan mikrofonnya ya, agar pembelajaran kita lebih kondusif. Lalu, apabila bertanya atau menjawab, silahkan mikrofonnya di-on-kan. Ibu ingin kalian aktif dalam pembelajaran hari ini. Ya, tidak usah tegang, santai saja ya, rileks tapi pasti. Dan kita buat pembelajaran hari ini lebih menyenangkan ya nak ya. Itu tadi aturan dari Ibu tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Kipi sudah memimpin doa pada pelajaran ini. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Sekarang Ibu minta kalian menyiapkan kerapihan diri, siapkan alat tulisnya seperti buku, pensil, dan Ibu ingatkan bahwa kegiatan pembelajaran ini akan ada penilaian. Nah, ada yakni penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Semua penilaian itu Ibu ambil dari kegiatan ini. Baik pada saat Zoom sisi pertama, diskusi melalui WhatsApp group, dan Zoom sisi kedua. Itu saja informasi dari Ibu. Ibu harap kalian betul-betul mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, Ibu akan men-share PowerPoint ya. Sekarang Ibu minta kita semua menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Ya, semua ikuti Ibu ya. Semua siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, semangat ya. Semangat. Ya. Yuk sama-sama. Garuda Pancasila, aku tunggu. Iya, harus semangat ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan peregangan untuk senam atap. Nah, semuanya ikuti Ibu ya. Baik, Ya. Bu. Iya. Baik, Bu.
Semua tangannya. Mana tangannya? Gerakan 5 dan 0. Selanjutnya, kita akan melakukan gerakan literasi. Nah, pada kegiatan literasi ini, Ibu akan menampilkan sebuah cerita. Nah, ayo kita sama-sama menonton video dan simak baik-baik video ini ya. Nah, dari video tersebut siapa yang bisa menceritakan tentang apa ya? Tentang burung jalak dan kerbau, Bu. Tentang burung jalak Dan kerbau. kerbau. Nah, siapa yang bisa menyampaikan pesan apa yang kalian ambil dari video tersebut? Saya, Bu. Sayangilah orang-orang terdekat kita, jangan sampai kita diam dan saling membenci karena suatu saat nanti kita akan menyesal. Iya, betul sekali anak ibu, bahwa kita harus saling menyayangi dan jangan sampai kita diam dan tidak berhubungan serta tidak tegur sapa dengan orang lain. Nah, seperti contohnya burung jalak dan kerbau tadi. Kerbaunya tadi tidak mau bertegur sapa dengan burung jalak. Nah, padahal anak ya, setiap makhluk hidup itu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anak ibu, dari cerita burung jalak dan kerbau, ada tidak hubungannya antara makhluk hidup dalam ekosistem? Ada hubungannya, Bu. Ya, ada hubungannya. Alasannya kenapa? Karena burung jalak memakan kutu yang ada di tubuh kerbau sehingga kerbau tidak melakukan gatal juga. Dan burung jalak tidak kesulitan lagi untuk mencari makan. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk Eva. Nah, anak ibu, dari cerita burung jalak dan kerbau tadi adalah salah satu contoh hubungan makhluk hidup dalam ekosistem, yakni hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup dalam ekosistem yang sama. Nah, hubungan itu disebut dengan simbiosis. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, hubungan itu disebut dengan simbiosis. Ya, sebelum kita mulai pelajarannya anak-anak ya, Ibu harapkan kalian tetap semangat belajar dari rumah, belajar dengan disiplin, percaya diri, penuh tanggung jawab, dan selalu aktif dalam pembelajaran. Nah, seperti kata-kata motivasi berikut ini. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Nah, artinya apa? Bahwa masa depan itu ada di tangan kalian sendiri. Apabila kalian giat belajar, siapkan dari sekarang, perbanyak membaca, giat menuntut ilmu, maka tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti kalian akan menjadi orang yang berhasil nantinya. Ya, Ibu doakan semoga kalian menjadi anak-anak nantinya menjadi orang-orang yang sukses, menjadi generasi penerus bangsa yang membanggakan ya. Ya, Bu. Sekarang kita lanjutkan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah membaca teks non-fiksi eksposisi pada LKPD 1, interaksi antar makhluk hidup, siswa dapat menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi dengan teliti. Nah, yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok pada LKPD 1 melalui WhatsApp group, membuat peta pikiran, siswa dapat bekerja sama dalam menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri secara sistematis. Nah, tujuan yang ketiga adalah setelah mengamati video yang diunggah melalui link pada LKPD 2, siswa dapat menganalisis hubungan makhluk hidup dalam ekosistem dengan cermat. Yang keempat, setelah melakukan diskusi kelompok pada LKPD 2, siswa dapat membuat tabel hubungan makhluk hidup dalam ekosistem dengan cermat. Yang kelima, setelah melakukan presentasi, siswa dapat menyajikan informasi penting yang saling berkaitan ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri dengan percaya diri. Nah, adapun nanti presentasi kita melalui aplikasi Zoom Meeting ini ya. Nah, pada sesi kedua. Nah, selanjutnya, kompetensi yang harus kalian kuasai pada pembelajaran abad 21 ini adalah
Yang pertama, kalian diharapkan mampu berpikir secara kritis. Yang kedua, mampu bekerja sama, baik nanti pada saat diskusi ya. Nah, kemudian yang ketiga, kemampuan berkomunikasi. Nah, komunikasikan dengan temannya ya pada saat nanti menjawab LKPD. Yang keempat, kemampuan inovasi dalam kreativitas. Nah, ini nanti kalian membuat peta pikiran yang bagus dan sebaik mungkin ya. Kemudian, model pembelajaran hari ini yang akan kita gunakan adalah model problem based learning. Artinya adalah pembelajaran berbasis masalah. Nah, langkah-langkah kegiatan hari ini secara garis besar, yang pertama pendahuluan, kedua dalam pendahuluan ada materi, ada analisis masalah. Itu melalui Zoom meeting sesi pertama. Kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah melalui grup WhatsApp. Nah, yang ketiga, nanti kalian akan melakukan presentasi, kesimpulan, dan penutup melalui Zoom meeting sisi kedua. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tidak ada, Bu. Paham? Paham sudah yang Ibu jelaskan? Paham. Iya, kalau sudah pasti paham, sekarang kita lanjutkan. Nah, coba anak-anak kalian lihat gambar ini, kalian analisis. Gambar apakah ini? Gambar apa? Buaya dan burung kecil. Buaya dan Burung kecil. Nah, dari gambar itu sepertinya apa ya yang terjadi? Yang tahu? Burung kecil mau dimakan. Iya, betul. Apa? Mau dimakan buaya. Burung kecilnya mau dimakan buaya. Betul? Betul burung kecilnya mau dimakan buaya? Betul, burungnya mau makan buaya. Bukan, Bu. Itu kan burung plover yang biasanya selalu berada dekat dengan buaya. Iya, betul sekali. Itu sebenarnya burungnya bukan mau dimakan buaya, tapi itu burung plover yang selalu ada dekat dengan buaya. Nah, anak-anak, ada tidak hubungannya antara buaya dengan burung plover? Ada tidak hubungannya? Ya? Burung plover itu kan adalah burung yang memakan sisa-sisa makanan yang menempel pada mulut buaya. Iya, ada lagi yang ingin menambahkan? Yang lain bisa menjawab? Iya, Bu. Iya, boleh. Burung plover juga memakan parasit serangga pengganggu yang berada pada tubuh buaya. Iya, burung plover juga memakan parasit atau serangga pengganggu yang berada pada tubuh buaya. Nah, menurut kalian, apakah buaya itu dirugikan atau diuntungkan dengan hadirnya burung plover? Diuntungkan, Bu. Iya, diuntungkan. Alasannya kenapa? Karena tubuh dan mulut buaya bersih dari parasit, Bu. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Kipi. Ayo. Nah, menurut kalian dari gambar buaya dan burung plover, apakah keduanya saling menguntungkan atau ada yang dirugikan? Keduanya saling menguntungkan, Bu. Burung plover diuntungkan karena mendapat sisa-sisa makanan dari buaya, dan buaya juga diuntungkan karena tubuhnya dan mulutnya bersih dari parasit. Ya, betul sekali. Iya. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Nah, akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Nah, yang sudah Ibu bagikan ya. Dan Ibu, nah, kalian nanti dalam diskusi kelompok akan menjawab soal LKPD 1. Nah, pada LKPD 1, nanti bacalah dengan cermat teks di bawah ini. Kemudian yang kedua, temukan ide pokok pada masing-masing paragraf pada teks. Yang ketiga, temukan informasi penting pada setiap paragraf. Dan yang keempat, buatlah peta pikiran dari informasi-informasi penting dengan bahasa kalian sendiri. Nah, yang kelima, tanyakan hal-hal yang tidak dipahami kepada guru kalian. Nah, nanti Ibu akan bagikan link LKPD-nya. Nah, kemudian, ini adalah teks non-fiksinya ya, interaksi antar makhluk hidup. Ya. Nah, kemudian, petunjuk pada LKPD 2. Amati video pada link berikut. Nah, nanti Ibu kalian akan menganalisis
dari 3 buah video ya. Ada video 1 tentang apa, video 2, dan video 3. Nah, kemudian kalian analisis hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pada video tersebut. Tuliskan hasil diskusi dari pertanyaan di bawah ini. Nah, ini bawah ya. Apa hubungan makhluk hidup yang terdapat pada video? Kemudian jelaskan alasannya. Kemudian apa keuntungan dan kerugian yang diperoleh tiap-tiap makhluk hidup tersebut? Yang ketiga, C-nya, tuliskan contoh lainnya hubungan antar makhluk hidup lain yang serupa dengan simbiosis pada video tersebut. Yang keempat, carilah informasi dari berbagai sumber mengenai simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Kemudian, buatlah tabel perbedaan antara simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah ada, Ya, Bu. ada, Bu. Sudah jelas? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah jelas, nah ini adalah video. Ini video yang pertama ya, video yang kalian analisis nantinya. Nah, kemudian ini video yang kedua. Nah, ya, yang ini adalah video yang ketiga. Nanti kalian bisa diskusikan. Ya, selanjutnya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan membagikan link LKPD. Ya, apakah sudah masuk link LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, sekarang Ibu juga akan membagikan link bahan ajar untuk mempermudah kalian dalam menjawab soal nanti ya. Nah, apakah bahan ajarnya sudah masuk di WhatsApp grup? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ya, kalau sudah kita sampai sini dulu nak lah. Kita lanjutkan di sesi Zoom kedua lah. Nanti kalau sudah ini kita lanjutkan nantilah di grup diskusi. Sekarang Ibu tutup dulu Zoom meeting posisi pertama. Kita lanjutkan diskusi kelompok melalui grup WhatsApp. Ya, Ibu beri waktu nanti kalian menjawab soal selama 40 menit ya untuk menjawab soal. Nanti soalnya kalian kirim ya dengan Ibu ya, lembar jawaban nanti kalian kirim dengan Ibu di WhatsApp ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu di WhatsApp grup. Ya? Iya, Bu. Oke, kalaunya begitu. Ya, sekarang Ibu tutup dulu Zoom meetingnya. Kalian boleh keluar dulu nak lah. Nanti kita lanjutkan di diskusi kelompok melalui WhatsApp. Ya, silahkan kalian keluar dulu dari Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak Ibu, coba kalian diskusikan lembar LKPD yang Ibu sudah bagikan tadi. Semua kelompok harus ikut berpartisipasi ya. Silahkan dijawab. Silahkan kalian diskusikan LKPD yang Ibu bagikan tadi. Babi hutan dan luwak. Orang yang banyak kita jumpai berenang bersama ikan gabus. Ikan remora menjadi aman yang cuma ikan. Rafflesia dan pohon inang. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Masih tetap semangat? Semangat. Sekarang kita tepuk sate dulu, bisa lah tepuk sate. Coba Ibu lah, tepuk sate. Bisa, Bu. Kipas-kipas, kipas-kipas, kipas-kipas. Oh, yes. Kita semangat ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kegiatan kita presentasi. Nah, presentasi hasil diskusi kalian pada LKPD 1 dan LKPD 2. Sekarang, Ibu minta kelompok 1 untuk membacakan hasil presentasinya.
Kemudian kelompok lain untuk memberikan tanggapan kalau ada nanti yang ada ya jawaban yang kurang atau yang keliru ya. Ya, sekarang Ibu minta kelompok 1 silahkan kalian bacakan hasil diskusi kalian. Ya. Yang mana? 2. Temukan ide pokok pada masing-masing paragraf di atas. Ide pokok paragraf 1. Interaksi antara dua organisme yang berlainan spesies disebut simbiosis. Ide pokok paragraf 2. Simbiosis mutualisme terjadi pada burung, jalak, dan kerbau. Ide pokok paragraf 3. Selain untuk memperoleh makanan, interaksi hewan yang saling menguntungkan juga dapat terjadi karena berbagai tempat tinggal. Ya, sekarang kelompok 2 berikan tanggapannya. Paragraf 1 ide pokok kalian mendengar lah tadi. Nah, sekarang kalian tanggapi apakah jawabannya benar atau ada yang keliru? Atau kelompok 3 bisa kalian berikan tanggapan? Jawabannya benar dan tidak ada yang keliru, Bu. Iya, berarti jawabannya sama? Sama, Bu. Sama. Sekarang Ibu minta kelompok 2 lagi membacakan hasil diskusinya yang tentang informasi penting. Informasi penting pada teks non-fiksi. Ya, ini hasil. Nyari suaranya, Ibu ulang. Coba ulang dulu. Nyari suaranya agar temannya mendengar. Ya, Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3, silakan. Bacakan. Interaksi aturan dua organisme dengan spesial disebut simbiosme. Paragraf 2. Terjadi pada burung jalak dan kerbau. Paragraf 3. Serius. Peroleh makan. Interaksi hewan yang saling menguntungkan juga dapat terjadi karena sebagai tempat tinggal. Ya. Nah, ayo anak Ibu serius. Serius santai tapi serius tapi pasti ya. Nah, tadi jawabannya apakah ada yang memberikan tanggapan? Saya tidak mendengar, Bu. Tidak mendengar. Nah, sekarang ulangi lagi. Sekali lagi agar kalian mendengar. Makanya naklah kalian Ibu harapkan selama temannya membacakan hasil diskusinya, Ibu harapkan kalian mendengarkan dengan seksama, mendengarkan baik-baik. Ya, tidak boleh bercanda, apalagi ketawa-ketawa. Ya, silakan ulang. Paragraf 1. Interaksi antara dua organisme berlainan spesial disebut simbiosis. Paragraf 2. Simbiosis mutualisme terjadi pada burung jalak dan kerbau. Paragraf 3. Selain untuk memperoleh makanan, interaksi hewan yang saling menguntungkan juga dapat terjadi karena berbagai tempat tinggal. Nah, itu tadi informasi penting pada setiap paragrafnya. Kelompok lain, apakah jawabannya ada yang berbeda, ada yang ingin menambahkan? Silakan. Sama, Bu. Sama. Tidak ada yang berbeda? Tidak ada. Iya, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi ke kelompok 3. Nah, kelompok 3. Nah, Buatlah peta pikiran dari informasi penting yang kalian temukan di atas dengan bahasa kalian sendiri. Interaksi antar makhluk hidup. Simbiosis adalah dua organisme Simbiosis adalah dua organisme berlainan spesies. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan dua organisme. Contoh simbiosis mutualisme pada burung jalak dan kerbau. Contoh interaksi hewan yang saling menguntungkan terjadi pada kelomang dan anemon laut. Iya, boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, nah, itu tadi jawaban dari kelompok 3.
Nah, sekarang kita lanjutkan membahas tentang LKPD 2. Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Video 1, hubungan antara luwak dan babi hutan yang terjalin adalah simbiosis mutualisme karena keduanya sama-sama diuntungkan. Pada video 2, hubungan antara ikan remora dan ikan hiu yang terjalin adalah simbiosis komensalisme karena ikan remora diuntungkan dan hiu tidak dirugikan. Pada video 3, hubungan antara bunga Rafflesia arnoldi dan pohon inangnya yang terjalin adalah simbiosis parasitisme karena bunga Rafflesia diuntungkan dan pohon inangnya dirugikan. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, bagus. Ya, nah yang lain. Adakah jawaban yang berbeda atau memberikan tanggapan, sanggahan? Apakah jawabannya sudah bagus atau ada lagi tambahan? Ada tambahan? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oh iya. Sekarang kelompok 2 lagi. Mempresentasikan hasil diskusinya kelompok 2. Tentang apa keuntungan dan kerugian yang diperoleh tiap-tiap makhluk hidup tersebut. Nah, keuntungannya apa pada video 1, 2, dan 3? Silahkan kelompok 2 untuk presentasi. Bu, pada video pertama, babi hutan diuntungkan karena badannya bersih. Dan luwak pun juga diuntungkan karena mendapatkan makanannya dan dia merasa kenyang. Bersih. Pada video kedua, Ya, lanjut. video kedua, ikan remora juga kenyang karena memakan jamur dan parasit, dan ikan besar pun juga merasa bersih karena parasit jamurnya juga dimakan oleh ikan remora. Video ketiga, bunga Rafflesia arnoldi diuntungkan karena memakan makanan dari inangnya. Ya. Sekarang kelompok lain, kelompok 1 ada tambahan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada. Kalau pada video 1 tadi babi hutan diuntungkan karena badannya bersih dari kutu-kutu ya. Kalaunya luwak diuntungkan karena mendapatkan makanan. Nah, ada ikan remora dan ikan hiu. Nah, ikan remora tadi diuntungkan karena dapat memakan sisa-sisa makanan dari ikan hiu dan makan parasit dan ikan hiu. Ikan hiunya apa tadi, Nak? Ikan hiunya bersih dari parasit. Gitu ya? Ya. Yang lain sama jawabannya? Ikan dugong, Boy. Iya, ada ikan dugong sama ikan hiu. Oh iya, ikan dugong yang bersih. Kemudian ikan hiunya apakah diuntungkan? Tidak. Tidak. Kenapa? Ikan hiu tidak diuntungkan, Bu Ai. Kenapa? Cuma remora yang diuntungkan. Karenanya berlindung. Oh iya. Oh iya. Nah, Ibu sudah bisa, sudah paham, pintar anak Ibu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya. Sekarang yang ketiga, contoh lainnya hubungan antar makhluk hidup lain yang serupa dengan simbiosis. Nah, ada 3 video. Sekarang siapa yang bisa mencontohkan? Saya, Bu. Ya, boleh. Silakan. Contoh hubungan simbiosis mutualisme. 1. Lebah dengan bunga. 2. Kupu-kupu dengan bunga. 3. Bakteri pembusuk dalam tubuh manusia. 4. Kerbau dengan burung jalak. 5. Zebra dengan burung oxpecker. 6. Buaya dengan burung plover.
7. Kelelawar dengan kantung semar. 8. Jamur dan alga. 9. Burung pelatuk dengan semut. 10. Semut dan kutu buah. 11. Lalat dengan refleksia. 12. Flagellata dengan rayap. Iya, wah banyak sekali contohnya ya. Nah, contoh Ya, tadi Bu. simbiosis apa namanya, Nak? Mutualisme. Iya, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang contoh yang kedua lagi. Siapa yang mau membacakan jawabannya? Silakan. Ulun, Bu. Saya. Contoh hubungan simbiosis komensalisme. Ikan remora dan ikan hiu. Anggrek dengan pohon mangga. Degobi dan bulu babi. Tumbuhan paku dan tanaman jati. Paku tanduk, rusa dan pohon inang. Undang dan mentimun laut. Ikan badut dengan anemon laut. Tumbuhan sirih dan tumbuhan inangnya. Kupu-kupu dengan bunga musang. Ikan pari dan ikan remora. Bakteri pembusuk dalam usus manusia. Tumbuhan epifit dengan inangnya. Iya, itu tadi contoh dari video yang kedua yaitu simbiosis apa tadi? Komensalisme. Sekarang, kalau video yang ketiga contohnya apa? Simbiosis parasitisme. Ya, Rafflesia arnoldi dan inangnya. Nyamuk dan manusia, Bu. ya betul. Apalagi? Sapi dengan cacing hati. Lalat Ya. dengan buah. Tikus dengan manusia petani. Ya, Manusia dan cacing pita. Kutu dan hewan. Kutu dan rambut manusia. Jamur panu dengan manusia. Jamur Rhinosporidium siberi dengan manusia. Serangga triatomin dengan manusia. Paus dan tritip. iya. Nah, itu tadi contoh simbiosis apa? Parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme. Ya. Baik, anak ibu, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Iya. Yang lain sudah paham? Paham, Bu. Ya, kalau sudah paham, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini? Kesimpulannya bahwa setiap makhluk hidup saling berhubungan dengan makhluk hidup lainnya. Iya, bahwa setiap makhluk hidup itu berhubungan dengan makhluk hidup lainnya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Boleh. Simbiosis terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme dan simbiosis komensalisme dan simbiosis parasitisme. Iya, simbiosis tadi ada terbagi 3. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan keduanya. Ya, sambil ingat. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme, di mana yang satu diuntungkan dan yang satunya lagi tidak dirugikan atau tidak ada pengaruhnya. Contohnya tadi seperti Ikan remora dan ikan hiu. ya, seperti Dengan ikan. pohon mangga juga. Iya, betul. Nah, anggrek dengan pohon mangga, ikan remora dengan ikan hiu. Nah, sekarang yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Iya. Simbiosis parasitisme itu adalah simbiosis. Ada yang tahu? Ada yang tahu simbiosis apa? Yang satunya? Diuntungkan, yang satunya dirugikan. Iya, pintar sekali anak ibu. Berarti sudah paham pelajaran kita. Iya. Nah, itu tadi pelajaran kita.
Kita tadi sudah belajar tentang simbiosis. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, sebagai tugas kalau tidak ada, nanti setelah Zoom ini Ibu akan membagikan soal evaluasi ya nak ya. Nah, soal evaluasi akan Ibu bagikan melalui WhatsApp group. Nanti setelah ini kalian menjawab soal evaluasi. Nah, sekarang Ibu bagikan terlebih dahulu soal evaluasinya melalui link Microsoft Form. Ya, baik Anak Ibu. Apakah link soal evaluasi yang Ibu bagikan sudah masuk di grup WhatsApp kita? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ya. Nah, sebagai Anak Ibu, sebagai tugas tindak lanjut, Ibu minta kalian membuat rangkuman pembelajaran kita hari ini secara kreatif di buku latihan kalian. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, Ibu minta kalian memberikan refleksi terhadap pembelajaran Ibu hari ini. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, apakah kegiatan hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Siapa yang mau memberikan saran untuk perbaikan pembelajaran kita selanjutnya? Saya, Bu. Boleh. Apa? Sebaiknya lagunya diganti yang lain, Bu. Tidak Apanya? hanya Garuda Pancasila. Nanti Ibu ganti dengan lagu yang lainnya. Ya, memang kita sering sekali ya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, untuk memberikan penguatan terhadap pemahaman kalian mengenai pembelajaran kita hari ini, coba kalian amati gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Adakah perbedaannya? Gambar 1 tentang apa, Nak? Coba kalian analisis. Tentang zebra. Zebra dengan Burung. zebra dengan burung. Nah, kalau gambar 2, Lagi. gambar 2. Sirih. Iya, Nah, sirih. sirih dengan pohon. Yang ketiga, Padi. padi. Lawan tikus. Iya. Dengan tanda hilang. Kalau menurut kalian gambar 1 ini contoh simbiosis apa? Simbiosis. Simbiosis. Mutualisme. Kalau gambar 2, simbiosis. Komensalisme. Ya, komensalisme. Kalau gambar 3, Parasitisme. iya, berarti sudah paham ya. Kalau gambar 1 ini simbiosis mutualisme karena keduanya diuntungkan. Yang kedua, gambar sirih dan pohon inangnya ini satu diuntungkan, satu tidak dirugikan. Dan yang ketiga itu adalah tikus dengan padi. Nah, ini satu diuntungkan, satunya lagi dirugikan. Nah, Ibu, untuk kegiatan kita berikutnya, pertemuan kita berikutnya, nanti kita akan belajar tentang daur hidup hewan ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Iya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu dulu Ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, sepinggi diurung bari-bari. Untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Iya, sampai sini pelajaran kita hari ini Ibu cukupkan. Belajar yang giat di rumah ya nak ya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.